5, 4, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ya, membahas berdirinya Safe Night. Terus dari video awal sampai video akhir kemarin collab sama Ngaprak ya. Iya. Dan di video kali ini sayang sekali kita nggak ditemenin sama host kita, Randy, karena dia ada halangan kesini. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol aja dan membahas semua yang kemarin kita udah upload di YouTube ya. Iya. Nah jadi pertama kita upload di YouTube, itu pas waktu di Bendungan Saguling. Nah pas waktu itu saya sama Dede yang sekarang jadi kameramen iseng-iseng aja. Pas waktu itu Dek, gimana kalau kita bikin video apa? Video explore. Oh ya udah. Nah kebetulan waktu itu kita ada berempat kalau nggak salah ya, berempat. Di video itu kita cuman bercanda tapi bener itu real ya. Iya. Real san itu. Yang suara-suara yang tapi dulu pas awamnya kita nggak dengar suara itu, malah kita yang kabur loh. Sama Dede malah kita yang kabur. Nah pas ngedenger itu kita malah kabur loh, saking takutnya kita, saking awamnya kita ya. Jadi kita cuma iseng-iseng aja, tapi sampai ada kepikiran, Dek gimana kalau kita buat YouTube aja? Ah ide bagus, kasih Dede yang sekarang jadi kameramen. Tapi sekarang dia nggak ikut ya, lagi ada halangan juga, jadi kita nggak bisa ngobrol juga sama dia. Nah pas waktu itu Dede ngomong gini, Ki, gimana itu kalau misalkan kita vlog lagi? Kemana Dek? Ke Saguling katanya. Saguling yang terowongan pertama. Oh iya. Terowongan pertama ada terowongan. Nah pas waktu itu kebetulan kita juga ada kenal sama Randy ya. Iya. Terus kita ajakin Randy. Nah dia jadi sekarang juga dia udah jadi host juga. Nah sekarang nggak bisa ikut juga ya sayang. Nah pas waktu itu ya kita berangkat jam berapa ya dari rumah? Pokoknya perjalanan kita nyampe 2 jam. 2 jam. Ya ke terowongan itu. 2 jam lumayan ya. Lumayan. Nah dari awal itu kita udah agak serius untuk bikin YouTube ya. Nah dari pas waktu itu kita sama Randy mengekspor terowongan itu ya. Emang terowongan itu udah gimana ya? Kalau siang memang banyak orang yang kesana, aktivitas banyak. Tapi kalau malam hari wah bener auranya beda, aura negatifnya beda. Isan udah pernah lihat video yang itu? Iya, saya pernah lihat. Nah kan pas waktu pertama di Saguling itu Isan nggak ikut kan? Nggak ikut. Belum jadi tim ya? Belum jadi tim saya. Nah pas di waktu video itu gimana sih auranya, atau ngelihat sesuatu apa gitu yang di video itu? Ya, saya melihat dari video ya. Saya itu melihat sesosok, ada bayangan hitam ya. Bayangan hitam. Ada bayangan hitam? Iya. Di situ itu yang saya lihat itu ada 3 sosok ya. Yang pertama bayangan hitam. Yang kedua itu kayak sosok anak kecil ya. Anak kecil tapi Anak kecil. gimana ya, tubuhnya itu berantakan ya. Gak ada lengan, gak ada kaki. Oh gitu. Yang ketiganya itu sesosok hewan buas. Hewan buas seperti macan atau apa? Hewan buasnya itu hewan buasnya itu menyerupai suka anjing ya, anjing yang sangat buas sekali. Oke. Nah San, mau tanya, kan di waktu video itu ada suara wanita.
ada suara wanita ya pas sama Randy, tapi nggak kedengeran. Sama saya sama Randy juga nggak kedengeran, sama tim juga nggak kedengeran. Tapi di video di kamera ada itu sesosok wanita atau apa sih? Kalau yang Isan bisa lihat atau gimana? Yang saya lihat itu adalah sesosok bayangan hitam ya. Tapi bayangan hitamnya itu bisa berubah menjadi apa saja ya. Oke. Menjadi sesosok wanita, sesosok anak kecil, apa saja lah. Oh, jadi Ya, yang bisa. jadi yang ketawa itu yang sosok hitam itu? Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita udah tahu ya. Kita udah bahas yang part 1 itu, yang ketawa, dan kita juga akan bahas kenapa kita nggak masuk terlalu dalam. Karena terlalu dalam itu bahaya, San. Bahaya. Iya, warga sekitar jangan masuk terlalu dalam karena bahaya. Oke, karena bahaya. Jadi cerita atau mitos warga sekitar kalau masuk terlalu dalam itu, kita kalau misalkan balik lagi, jadi gimana ya? Jadi arah pulang kita jadi nggak tentu gitu, San. Maksudnya gini, nggak tentu gimana? Nggak tentu. Jadi si terowongan itu nanti akan, jadi kita arah pulang, tapi kita nggak sampai ke pintu terowongan itu. Itu cerita warga, San. Ya, jadi begini. Kan kata warga sekitar gak boleh kita lalu dalam. Ya, betul. Itu dikarenakan ada sesosok anak kecil. Anak kecil, mereka itu nggak suka kalau ada orang ya nge-explore terlalu dalam ke sana. Kalau Apalagi ada- malam-malam ya. Iya. Apalagi malam-malam. malam-malam. Tapi kalau gini, San, tapi kalau siang memang banyak di sana ya, ada wisatawan atau mungkin yang pada main di sana ya. Mereka itu ada yang masuk ke dalam, tapi mungkin itu karena siang ya. Siang ada yang pakai motor juga sih. Kalau lihat-lihat di video yang lain. Nah, oke, lanjut, San. Jadi gimana? jadi gini, si anak kecil itu kan nggak bolehin ke sana. Kalau ada orang yang ke sana pasti susah pulang karena otak kita itu diputar balikan. Oh, sugesti kita di ini ya. Kita di Jadi bingung. jadi bingung, Oke. dijadikan bingung oleh anak kecil itu. Oke. Oh, berarti jadi cerita masyarakat itu benar ya? Iya. Kalau misalkan kita malam masuk terlalu dalam, pasti di arah pulang kita akan gak nemu-nemu si pintu gerbang untuk keluar. Memang kalau terlalu dalam, udara makin menyempit, dan sugesti kita mungkin karena capek atau mungkin takut. Dikarenakan itu juga bisa jadi ya, bisa jadi. Dan mungkin tambahan di saat waktu kita lesu udah masuk ke dalam, kan mungkin ada agak kedap, lalu udara makin menipis, oksigen juga makin menipis, daya tahan tubuh juga kita akan mengurang. Iya. Dan tambahannya juga mungkin sesosok makhluk astral itu ya, Iya. yang membuat kita bersugesti Iya. untuk gimana ini cara keluarnya gimana, atau ya apalah itu. Oke, next di video kedua. Di video kedua kita explore terowongan yang ada di Bendungan Saguling juga, tapi yang di bawah itu, yang di bawah ya, yang ada di pinggirnya, yang ada di air terjun. Kalau orang sekitar atau warga sekitar menyebutnya nangtung. Nah, yang baru-baru ini ada orang meninggal, San. Tahu kan beritanya udah tersebar di Facebook gitu. Tapi meninggalnya sampai sekarang belum diketahui karena kenapa ya. Nah, pas waktu itu kita upload video yang kedua itu, Saudara Isan kan ikut kah? Ikut saya. Saudara Isan ikut. Nah, pas waktu itu, San, jadi kita kesana juga sama warga ya. Iya. Ada warga yang diwawancara Pak Dadang. Iya. Beliau juga bercerita banyak tentang dibangunnya kapan, terus ada mitos-mitos apa di sana. Nah, gini, San, pas waktu itu kan kita masuk jauh banget ya ke dalam, jauh banget ke dalam. Nah, di situ Saudara Isan kan tahu, ikut juga explore ya. Ikut. Nah, Saudara Isan kan tahu ada sesosok kepala. Iya, kepala. Nah, itu, San, yang jadi pertanyaan. Sesosok kepala itu menyerupai apa, San? Ya, sosok kepala itu
ya menyerupai orang atau hewan atau apa gitu? itu sesosok makhluk gaib seperti kuntilanak. Seperti kuntilanak. Kuntilanak. Oke. Jadi sosok kuntilanak itu suka mengganggu orang ya, orang yang ada di sekitar di sana ya. Jadi kuntilanak itu Oke. bisa berubah wujud menjadi kecil, menjadi besar. Oh gitu. Tapi yang kelihatan kemarin ke center ya? Iya. Sempat ke center sama lampu. Ya, cuma hanya kepalanya saja Cuma yang saya kepalanya lihat. saja ya? Iya. Iya betul. Dan dia juga lihat ya kan kemarin. Lihat. Tapi sayang dia udah dia nggak bisa kesini ya, ada halangan. Nah oke San. Jadi kemarin pas ke sana ada mitos gini San dari warga. Di sana ada sesosok ular besar. Apa benar? Yang kelihatan atau yang Isan rasakan gitu di sana? Apa benar di sana ada ular besar itu San? Tapi saya di sana gak merasakan ada ular-ular besar begitu ya. Oh oke. Yang Mungkin- dirasakan Mungkin dianya lagi gak ada di sana, mungkin lagi berkeliaran di mana ya. oh Kan gitu. di sana itu wilayahnya itu kan besar. Ada Besar bendungan. luas ya. Luas kan di sebelah situ kan ada bendungan danau lah, seperti danau lah. Oke betul. Nah San, ini pas waktu kita pulang kan, Ya. pas kita udah sampai di pintu terowongan, pas di sana nggak ada suara yang mengaung. Mengaung ya. Itu sesosok apa? Sesosok apa itu? Itu yang mengaung itu asalnya itu bukan dari terowongan ya. Oke. Dia itu berasakan dari air terjun ya, air terjun yang ada di sebelah terowongan itu. Oh yang di depan itu ya? Iya. Dia itu sosoknya itu seperti buto hijau. Oh buta hijau. Buto hijau. Mungkin karena marah mungkin ya, karena Iya. kita nggak permisi gitu Nggak masuk ke permisi. sana ya. Iya. Nggak permisi. Tapi kan kita kan di awal-awal bikin video itu nggak apa, jadi nggak bisa gini kesannya. Jadi kita pada awalan kita bikin video itu kita kasarnya kita sembarangan bikin video, nggak permisi dulu seperti apa, seperti gimana ya, mungkin di awal video kita bikinnya nggak permisi dulu gitu, maksudnya seperti nggak bakar minyan atau sesajen gitu ya, atau cekasar Sunda nama kieu san teu hadiahan heula. Nah gitu. Jadi mungkin penunggu di sana marah San ya. Iya. Pas waktu kita pulang, tapi sayang nggak kerekam sama kamera ya. Iya, enggak. Lalu saya flashback ya. Saya melihat banyak sekali mayat ya di sana. Saya gak tahu zaman dulunya seperti apa ya. Saya gak lihat ya, gak bisa nawang lebih jauh ya ke sana. Oke, mungkin dulunya bekas apa gitu, atau mungkin dulunya ada pemukiman warga atau apa mungkin ya. Iya. Oke, next gini. Jadi mungkin Isan jadi merangkum gimana ada di terowongan itu ada apa saja, dan mungkin dulunya mungkin ada pemukiman warga atau zaman Belanda atau apalah ya. Kita belum mengetahui jauh tentang sejarah Saguling. Oke, next aja. Nah, jadi di video itu tim Chef Night udah mulai agak mulai terkenal. Dari situ udah mulai banyak yang ingin gabung ya. Iya. Udah ingin banyak yang mulai gabung. Nah, dari sana kita upload video yang ketiga yang ada di Cipolo. bukan di Cipongkor, Tugu Cipari. Oh, cuy coba ya. Ya. Nah, di Tugu Cipari itu kita kan udah banyak kru. Udah banyak kru ya. Misalkan kita juga udah menambah fasilitas untuk nge-vlog terus. Jadi kita udah mengadakan uji nyali. Nah, pas waktu di uji nyali, tim kita yang baru Adam Iya. yang sekarang nggak bisa kesini, ada halangan juga, melakukan uji nyali. Nah, di sana saudara Isan kan membahas Iya. ada sesosok Ulat. apa saja tadi? Ulat. Ulat yang besar itu ya, Iya. yang diceritain sama warga. Iya. Terus yang orang berjalan di atas sana yang banyak itu gerombolan Belanda ya. Oh, yang di atas itu. Iya.
Iya, emang benar kata warga di sana udah sejarahnya kental banget. Karena dulu itu orang-orang sana dibantai sama orang Belanda, prajurit Belanda. Nah di sana sampai gimana? Adam juga sampai ngelihat sesosok apa ya, ulat atau apa, sampai dia terpental gitu atau kaget melihatnya jatuh dia. Itu sosok ulat. Sosok ulat itu ya. Iya. Iya, dan ada warga juga cerita ada yang main ke sana. Iya. Ada yang main, tapi dia tidak gimana ya sopannya, kasarnya. Jadi dia tuh nggak permisi gitu. Jadi dia gimana? Jadi mungkin penunggunya keganggu sampai dia pulang itu katanya banyak jadi banyak bentol-bentol gitu, gede-gede. Mungkin karena ulat itu saja. Iya, karena ulat itu. Oh gitu. Karena itu ulat itu bukan ulat sembarangan, itu ulat besarnya itu sebesar guling ya, guling. Jadi wisatawan itu kurang sopan santun ya itu kesananya itu, dan dia itu merasakan akibatnya di sana seperti yang Diki bilang ya, bentol-bentol. Oke. Badannya itu bentol-bentol di sana, dan mungkin dia sesosok ulat itu keganggu ya oleh dia itu. Oke, penunggu di sana keganggu. Iya. Nah, Ihsan pernah bilang gini, ada sesosok tinggi besar yang di atas satu orang, tapi kedengaran banyak. Itu seorang pemimpin atau apa atau gimana itu? Itu seorang pemimpin. Pemimpin. Ya, pemimpin penunggu di sana. Oh, Tapi dia oke. penunggunya itu di atas ya, di atas tugu. Iya, di atas tugu. Oke. Nah, gini San, kan di sana masih daerah kawasan apa Gunung Masjid gitu ya. Iya. Ulat itu kan kata Ihsan kemarin bukan penunggu di sana ya? Bukan penunggu di sana. Jadi ulat itu dia itu diamnya itu berbeda-beda tempat ya, berbeda-beda tempat. Jadi di tempat di sini dia pindah ke sana, pindah. Oh gitu. Berkeliaran. Oke. Di wilayahnya itu kan punya wilayah itu. Wilayah itu batas Gunung Masjid di sana. Oh gitu. Nah teman-teman, jadi kita bisa ngerangkum ya gimana. Jadi dimanapun kita berada atau ke tempat apapun kita berada, tata krama, sopan santun dan berbicara beradab kita harus jaga ya. Kita harus jaga karena hidup kita berdampingan. Oke, next. Nah itu saja mungkin ya yang kita bahas. Mungkin yang mau tahu kelanjutan videonya gimana, kelanjutan berdiri Safe Night sampai dari dulu sampai sekarang gimana, masih ada beberapa video lagi yang belum kita bahas dari berdirinya Safe Night sampai sekarang ini ya. Mungkin bagi kalian yang penasaran gimana kelanjutannya, tunggu di episode kita yang kedua ya. Kita yang kedua nanti Randy juga akan ada, sama tim-tim kita juga akan ada. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin segini aja yang kita bisa sampaikan. Bagi kalian yang pengen tahu kelanjutannya gimana, jangan lupa diklik like, comment, share, and subscribe ya. Oke, dan satu lagi. Nah, bagi kalian teman-teman atau subscriber yang udah support kami, terima kasih ya. Terima kasih dari awal ngikutin kita sampai sekarang. Jadi kita terbuka bagi kalian yang ingin masuk ke Safe Night atau ingin ngerasain gitu, ingin ngerasain gimana sih kita mengeksplor real atau enggak, boleh di komen di IG kita atau komen di bawah YouTube kita ya, di komentar. Jangan lupa. Oke, segitu aja ya. Segitu aja dari saya. Satu lagi, jangan lupa di follow akun IG kita ya, Safe Night Official, sama fanpage Facebook kita Safe Night Official juga. Oke, segitu aja mungkin video kali ini. Tunggu di pembahasan kita yang kedua ya. Jangan lupa terus stay tune terus channel kita Safe Night. Chan, mungkin ada yang ingin diceritain atau pesan-pesan buat subscriber kita ya, San? Gak apa-apa, dikit aja ya. Oke, mungkin saudara San cukup ya. Cukup aja. Kita tutup aja San ya. Tutup aja. Oke.
Oke teman-teman, jadi terima kasih ya. Terima kasih udah ngikutin kita. Jangan lupa semoga teman-teman dan tim kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.